Jadi gue ada masalah sama pinjol, ya. Gue udah minjem berjuta-juta, katanya tenornya panjang, terus persenannya juga dikit bunganya, tapi ya gue tetap kelilit. Itu kalau orang yang SDM-nya rendah. Kalau menurut gue ya, gue ada masalah sama pinjol bukan karena apa-apanya ya, tapi gue tiap kali nonton YouTube tuh belakangan ini selalu aja iklannya mau limit 100 juta, mau bunga 0,000%, terus apalagi sampai ada orang pinter nggak minjem duit sembarangan. Like, what? Orang pinter nggak minjem duit, anjing? Terus ada lagi yang mau liburan. Like, lu nggak liburan pakai uang pinjol. Dan menurut gue, ya gue ada ketakutan ya, ini mungkin video yang lebih serius, tapi dari kemarin tuh mungkin gara-gara gue juga lagi sering nonton YouTube, terus iklannya itu terus, maksudnya banyak banget perusahaan yang ternyata gue baru tahu resmi dari OJK per Juli 2026. Yang terbaru itu ada 94 aplikasi pinjaman online legal. Menurut gue ada ketakutan aja sih di generasi gue ke bawah, dan mungkin ada beberapa yang di atas juga lah ya, mungkin milenial juga termasuk, yang gue takutnya kelilit aja karena berdasarkan dari yang gue lihat di iklan YouTube tuh brain rot banget aja. Sumpah brain rot banget. Ada yang AI lah, ada yang gue juga nggak tahu bilangnya kayak gimana, karena gue ngeliat kayak anjing, ini beginikah iklan? Dari UI UX-nya yang nggak jelas, tabrakan, terus talent-talentnya juga aneh, narasinya, copywriting-nya, dan lain-lain. Ini kalau misalkan mau serius banget ya, profesional, kayak anjing brain rot banget lagi. Dan knowing the fact juga kalau misalkan SDM kita emang rendah. Dan gue yakin, ya ntar juga ada buktinya kalau emang banyak, kita juga udah tahu kan banyak banget yang kelilit pinjol, yang ya sampai dikejar debt collector lah, sampai minjem sana sini lagi lah, bahkan ada yang paling parah menurut gue ya, itu pinjol buat judol. Kayak, the fuck? You just continuing the cycle aja. Dan setelah gue lihat-lihat, emang banyak kasus-kasus yang terjadi, dan ini gue ngutip ya beberapa aja, termasuk CNBC Indonesia, judulnya Gen Z dan Milenial Dominasi Kredit Macet Pinjol. Jadi, OJK mencatat outstanding pembiayaan produktif industri pinjaman daring per Maret 2026 tumbuh 23,4% secara tahunan menjadi sebesar 34,66 triliun. Seiring dengan meningkatnya piutang pindar atau pinjaman daring, tingkat one prestasi 90 hari atau TWP 90 atau kredit macet juga naik dari 2,77% pada Maret 2025, ini cuma setahun ya, itu hampir 2 kali lipat, menjadi 4,52% pada Maret 2026. Kalau ini ngutip dari Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Agusman dalam keterangan resminya, tren pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pengembangan pembiayaan produktif terus berjalan meskipun porsi outstanding pembiayaan produktif terhadap total outstanding pembiayaan industri pindar masih dalam proses peningkatan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas penggunaan pindar pada kelompok usia produktif, sehingga exposure resiko relatif lebih tinggi dan memerlukan penguatan penilaian kemampuan bayar. Nah, yang gue maksud adalah, ini kan menurut gue agak dibalut dengan, oh ya bagus, ekonomi aktif, produktif, dan lain-lain. Tapi penguatan penilaian kemampuan bayarnya ini, menurut gue pinjaman itu kan sama aja kayak utang. Dan dengan iklan-iklan yang gue lihat, ada yang kebutuhan sekolah, ada yang bahkan yang mau jalan-jalan, yang menurut gue, what the fuck? Kayak lu kerja anjir. Ya gue tau lah lapangan pekerjaan segala macem juga susah gitu. Cuma ya gue pun ya dari video-video kemarin yang dimana gue harus kehilangan bokap di umur 20 tahun, dan gue pindah kuliah dari FK ke fakultas yang lebih, ya gue gak mau bilang mudah, tapi lebih doable buat gue bekerja, dan akhirnya gue cari-cari kerjaan, dan akhirnya ada gitu. Tapi maksud gue, kalau lu gak punya duit, kalau lu mentok, itu bukan
Minjem, ya kerja anjir. Karena kalau lu minjem, lu akan terus utang kan. Lu akan keuangan lu akan minus. Dan gimana cara mengurangi minus itu? Kalau lu nggak dapet duit dari kerjaan, lu mau liburan nggak ada duit, terus lu pinjem uang itu, terus lu liburan, tapi habis lu selesai liburan, lu ke Indo lagi atau lu ke rumah lu lagi, kalau lu nggak ada pekerjaan, lu mau bayar pinjaman itu dari mana? Itu kalau liburan mungkin terlalu brain rot ya menurut gua. Atau ya yang ada di iklan yang menurut gua ada di iklan YouTube kalian juga ya, itu kebutuhan sekolah. Ada keluarga terus, "Pak ini SPP segala macam," terus ibunya nyaranin buat minjem aja di sini. Terus akhirnya minjem kayak menurut gua, lu sebagai bapak kerja anjing. Gue punya adik gue sekolah punya bayaran ya gue juga kerja. Bukan malah minjem apalagi ke pinjol yang iklannya brain rot banget sumpah. Logikanya kan lu ada tagihan SPP nih, lu ada tagihan sekolah, terus lu mau minjem nih misalkan ke pinjol buat SPP, tapi lu nggak kerja-kerja, ya buat apa? Intinya ya yang mau gua omongin ya, ya gue takut aja sih banyak yang kelilit karena iklan-iklannya sumpah fucking brain rot banget anjing. Nah, ini ada berita lagi. Dari Kumparan Bisnis, ekonomi wanti-wanti anak muda terpapar pinjol untuk menopang gaya hidup. Yusuf Randy Manilet, ekonomi Core Indonesia, menilai sebagian kenaikan pinjol didorong oleh tingginya aktivitas konsumsi pada akhir tahun, khususnya menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kelompok usia produktif, terutama Gen Z dan milenial, dinilai paling rentan terjerat akibat kombinasi kebutuhan konsumsi juga gaya hidup FOMO, fear of missing out. Ya, selegal-legalnya perusahaan itu, ini kalau misalkan logika ya, apalagi tadi di awal video gue jelasin ada 94 perusahaan legal pinjol. Berarti kan perusahaan pinjol ini semakin tinggi eh, minat untuk membuka perusahaan pinjol tersebut. Nah, artinya kalau semakin banyak perusahaan yang eh, kalau semakin banyak orang atau sekelompok orang yang, tertarik untuk membuka perusahaan pinjol, artinya perusahaan pinjol ini emang menguntungkan. Tapi kalau perusahaan pinjol ini menguntungkan, berarti siapa yang dirugikan? Ya masyarakat. Karena kalau masyarakat yang diuntungkan, perusahaan pinjol nggak akan segacor itu. Artinya kan makin banyak sekelompokan orang yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari keterbatasan masyarakat menurut gue. Ya gue yakin kalau misalnya kita berusaha dengan keras pasti ada lah hasilnya. Gue cuma takut ini tuh bakal merajalela di tahun-tahun ke depan dan ya dari data semakin tinggi TWP 90 tadi prestasinya, semakin tinggi yang gagal bayar, semakin marak juga yang minjem dan ya kalau menurut gua, ini agak pengulangan tapi ya kalau menurut gua ya balik lagi kayak tadi, ketika lu meminjam sesuatu, lu artinya utang. Artinya ada sesuatu di masa depan yang lu harus balikin. Kalau lu nggak punya kemampuan untuk balikin itu, atau lu nggak punya pekerjaan atau hal yang bisa membantu lu untuk balikin hal yang lu utang, ya lu akan gagal. Tujuan video ini cuma itu sih, gua resah aja satu sama brain rot dari iklan-iklan pinjol ini. Kedua, gua takut brain rot, gerakan brain rot Indonesia lewat pinjol ini juga berhasil dan ya kita tahu SDM kita rendah dan ya bakal semakin banyak yang kelilit dan semakin banyak yang kelilit, semakin banyak yang utang, itu bakal kemana mana. Dari ya kalau misalnya kelilit kan artinya lu dipaksa untuk bayar hal-hal lu yang nggak bisa bayar. Kriminal bakal terjadi di mana-mana ya. Sekarang banyak lah, hampir tiap bulan ada aja eee, berita kriminal tentang karena nggak bisa bayar pinjol, terus
kemampuan untuk orang, resistance orang untuk bekerja juga semakin rendah karena, oh, gue nggak ada duit nih, gue bisa minjem aja dulu. Nggak ada fighting untuk bekerja lebih keras lagi. Ya intinya gue cuma mau curhat tentang itu sih, tentang iklan-iklan pinjol ini di YouTube terutama ya yang sangat 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 brain rot, sangat 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 merendahkan SDM kita yang emang rendah. Tapi gue resah aja dan gue berharap sih nggak ada ya atau tahun depan berkurang lah ya. Kita lihat aja ini udah pertengahan tahun, kita lihat akhir tahun gimana supaya kita bisa bandingin sama data tadi. Ya, itu masalah gue sama pinjol dan ya lo harusnya juga. Ini aja sih yang mau gue omongin. Ya dan semoga kita membaiklah secara ekonomi, kita tetap kerja keras, kita tetap mendapatkan penghasilan kita dari kerja keras kita, dari bentuk usaha kita sendiri, bukan dari usaha yang lain-lain atau bukan dari omong kosong orang. Good luck to us aja sih. Semoga kondisi-kondisi kita semuanya membaik, pekerjaan semakin banyak yang layak, pekerjaan semakin banyak yang buka dan ekonomi kita membaik lah ya. Itu aja sih.